Halo Netspill, kembali lagi di Spill Collection. Kali ini Bang Spill akan menceritakan alur film dari Korea Selatan yang berjudul Exhuma. Film ini menceritakan dua dukun muda, Hwarim dan Bogil, yang dipanggil ke Los Angeles untuk membantu keluarga kaya yang diganggu oleh kekuatan jahat. Keluarga tersebut mengalami serangkaian kejadian aneh yang tampaknya berkaitan dengan nenek moyang mereka. Warim dan Bonggil kemudian melakukan ritual penggalian kubur untuk mencari tahu penyebab gangguan tersebut. Namun, mereka menemukan bahwa kekuatan jahat itu lebih kuat dari yang mereka duga. Oke, bagaimana keseruannya? Let's spill. Film diawali dengan Hwarim, seorang dukun perempuan asal Korea Selatan, sedang terbang ke Amerika bersama rekannya, Bonggil. Mereka diundang oleh keluarga kaya raya asal Korea Selatan yang menetap di Amerika. Keluarga milioner ini mengalami gangguan mistis yang mengancam keselamatan keluarganya, termasuk bayi Jiung yang baru saja dilahirkan. Mereka tiba di rumah sakit diantar oleh asisten keluarga Jiung. Saat Wari memeriksa bayinya, dia menyadari bahwa gangguan itu juga menimpa anggota keluarga lainnya, ayah sang bayi maupun kakeknya. Mereka pun akhirnya diajak menuju ke rumah Jiung. Saat mereka tiba, seketika itu pula ia merasa bahwa keluarga tersebut dinaungi hawa kegelapan. Hwarim berkesimpulan bahwa gangguan yang mereka alami berasal dari roh leluhur keluarga, di mana sang arwah merasa marah karena telah dimakamkan di sebuah tempat yang tidak layak. Tak peduli berapapun uang yang harus dikeluarkan, Jiung berharap Hwarim dapat melenyapkan gangguan sang roh leluhur yang terus-menerus menyerang keluarganya. Hwarim pun menerima pekerjaan tersebut. Ia bermaksud untuk mengajak serta kenalan lamanya untuk ikut serta dalam pekerjaannya. Karena yang akan Hwarim lakukan adalah sebuah ritual pemindahan makam leluhur. Beralih ke Korea, Yonggen, seorang pengurus jenazah, bersama Sang Dok, seorang ahli Feng Shui, sedang mengadakan ritual pemindahan makam sebuah keluarga. Mereka berdua terlihat sudah sangat terbiasa dengan profesi pemindahan makam. Setibanya di Korea, Hwarim menemui mereka dan menyampaikan tujuannya, di mana ada seorang keluarga kaya yang mampu membayar mahal jasa mereka. Yonggen pun terlihat senang mendengarnya. Namun, rupanya Sang Deok adalah pribadi yang profesional dan teliti, tak menerima pekerjaan dari sembarangan orang. Jiung terbang dari Amerika menuju Korea untuk bertemu dengan Sang Deok. Dia berharap pemindahan makam segera dilakukan. Meski ibu dan bibinya jelas-jelas menentangnya. Tapi sebagai ayah, apapun akan ia lakukan demi keselamatan bayinya. Jung pun menambahkan bahwa prosesi tersebut sebisa mungkin dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan administrasi pemerintahan. Sang Deok ingin melihat makam tersebut sebelum memutuskannya. Makam tersebut terletak di sebuah gunung terpencil yang letaknya tak jauh dari perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Namun, Jiung berdalih bahwa masa itu adalah masa maraknya perampokan makam, sehingga makam sang leluhur sebisa mungkin dilakukan dengan sederhana.
Yang melakukan prosesi pemakamannya saat itu adalah seorang biksu bernama Gisune. Sang Deok merasa ada keganjilan dari makam ini. Dia mendapati nisan tersebut tanpa nama yang ada hanya tulisan deretan angka yang dia yakini adalah sebuah titik koordinat. Tanpa berpikir panjang, Sang Deok pun menolak pekerjaan tersebut. Jiyung dan Hwarim pun terus membujuk Sang Deok. Hwarim mengancam akan mencari ahli Feng Shui lainnya dan bersikeras bahwa mereka harus menolong nyawa dari seorang bayi tak berdosa. Sang Deok pun terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Prosesi penggalian makam pun dilakukan. Mereka mempekerjakan beberapa tukang gali yang bersiu babi. Saat itu juga, ritual prosesi penggalian makam pun langsung dilakukan. Penggalian nampak berjalan lancar. Mereka sedikit terkagum dengan peti yang terdapat sebuah ukiran sebagai pertanda bahwa yang bersemayam di peti tersebut bukanlah orang yang sembarangan. Peti tersebut kemudian diangkut ke mobil untuk dipindahkan ke prosesi selanjutnya, yaitu kremasi. Mereka pun meninggalkan tempat itu. Saat salah satu penggali membereskan galiannya, tiba-tiba saja dia menemukan seekor ular yang berkepala menyerupai manusia. Penggali tersebut membunuh ular itu dan saat itu juga cuaca berubah seketika. Mendung hitam bergulung-gulung dan hujan tiba-tiba turun. Proses kremasi terpaksa ditunda. Karena menurut kepercayaan, kremasi saat hujan membuat rohnya tidak bisa kembali ke alam baka. Mereka kemudian menitipkan peti tersebut ke rumah sakit terdekat. Di tengah perjalanan, Sang Deok menemukan biara tua dan mampir ke tempat tersebut. Biksu tua itu menceritakan bahwa makam tersebut adalah makam seseorang yang amat kaya raya. Pada masa itu, marak terjadi perampokan makam. Bahkan, peralatan peninggalan para perampok masih tersimpan dengan baik di gudang dalam ara tersebut. Sementara itu, di rumah sakit, seorang petugas mencoba untuk membuka petinya. Namun, tiba-tiba sebuah entitas jahat yang tak lain adalah arwah kakek Jiyung terbang dari dalam peti. Hwarim dan Bonggil memergokinya dan Hwarim jatuh tak sadarkan diri saat arwah tersebut melewatinya. Arwah tersebut kemudian pergi dan membunuh ayah dan istri Jiyung di rumahnya. Hwarim dan Bonggil melakukan ritual untuk memanggil arwah tersebut. Arwah tersebut mengatakan bahwa dia akan balas dendam dan mengajak seluruh keturunannya bersamanya. Dia kemudian menghilang seketika. Sang Deok segera mendatangi hotel di mana Jiyung menginap. Sementara Jiyung sendiri menerima panggilan telepon dari Sang Deok yang memperingatkan untuk berhati-hati. Di saat yang sama, pintu hotel digedor oleh seseorang yang juga mengaku sebagai Sang Deok. Karena panik, Jiyung menuruti perintah dari panggilan telepon untuk membuka jendela yang ada di dekatnya. Seketika itu pula, ia kerasukan. Berlaku seperti seorang jenderal yang memerintah pasukannya. Dia tiba-tiba berkata, "Rubah memotong pinggang harimau." Di depan Sang Deok, Jiyung memutar leher sendiri hingga membuatnya tewas. Arwah tersebut kemudian mendatangi bayi Jiyung di Amerika dan hendak menghabisinya. Sang Deok langsung menghubungi bibi Jiyung untuk mengizinkan kremasi segera dilakukan. Saat kremasi dilakukan, arwah pun lenyap dan si bayi berhasil diselamatkan. Dengan begitu, tugas Hwarim dan yang lainnya pun selesai. Sang Deok mendatangi salah satu penggali yang menghubunginya. Ketika Sang Deok mendatanginya, pria tersebut dalam kondisi yang tidak baik. Pria tersebut pun memohon pada Sang Deok
untuk mencari ular yang telah dibunuhnya di lokasi galian. Sang Deok kembali mendatangi lokasi tersebut. Dia terkejut saat menemukan ular tersebut yang memiliki kepala menyerupai manusia. Sang Deok pun segera menghubungi Huarim dan yang lainnya. Saat mereka tiba, mereka terkejut melihat Sang Deok menemukan sebuah peti dalam kondisi berdiri di dalam galian, di mana peti tersebut diikat oleh kawat yang sangat kuat, seolah agar tak ada seorang pun yang dapat membukanya. Sang Deok pun memutuskan untuk membawa peti tersebut ke biara untuk dikremasi keesokan harinya, di mana biksu pun menyambut kedatangannya. Bibi Jiung pun dikabari atas temuan tersebut. Dia pun tak tahu menahu atas peti tersebut. Si Bibi pun berterus terang tentang siapa ayahnya sebenarnya. Ayahnya adalah seorang pengkhianat yang telah menjual negaranya saat masa pendudukan Jepang. Dan biksu Gisune yang memakamkan leluhur Jiung bukanlah seorang biksu keturunan Korea, melainkan keturunan Jepang. Sang Deok memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut. Di tengah malam, Bonggil mengalami mimpi buruk dan terbangun. Dia kemudian berjalan-jalan di sekitar biara dan menemukan sebuah peternakan babi. Sekilas dia melihat sebuah sosok bertubuh tinggi besar sedang membantai babi-babi dan pemiliknya. Bonggil ketakutan dan membangunkan Huarim. Mereka kemudian membuka gudang dan mendapati peti tersebut sudah hancur. Bonggil pun bermaksud untuk membangunkan Sang Deok meninggalkan Huarim seorang diri. Tiba-tiba muncul sosok tinggi besar berpakaian samurai Jepang muncul di hadapan Huarim sambil melemparkan kepala pemilik peternakan babi. Sang iblis hendak menghabisi Huarim. Namun Bonggil muncul dan mencoba menyelamatkannya. Iblis itu menusuk perut Bonggil dengan tangannya yang membuat Bonggil roboh. Dia kemudian mendekati Huarim. Saat hendak menyerang, iblis itu melihat stupa biksu di belakang Huarim. Dia kemudian merapalkan mantra-mantra dalam bahasa Jepang dan berubah menjadi bola api dan terbang kembali ke galian makam tempat di mana ia disemayamkan. Bonggil terluka parah dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Huarim meminta bantuan bibinya dan seorang dukun kecil yang siap membantunya. Mereka melakukan ritual untuk memanggil kembali arwah tersebut. Sang Deok kembali ke gudang biara memeriksa barang peninggalan para perampok yang sempat disimpan. Dia menemukan sebuah buku yang berisi foto para perampok. Sang Deok menyadari bahwa mereka bukanlah perampok, tetapi para patriot Korea. Mereka meyakini bahwa selepas masa pendudukan Jepang, para tentara Jepang beserta dukunnya menanam pasak besi yang diyakini dapat menyerap energi positif dari tanah Korea. Bahkan sampai saat ini dipercaya sebagai salah satu penyebab terpecah belahnya semenanjung Korea. Sang Deok meyakini dalam galian makam leluhur Jiung terdapat pasak besi di dalamnya, di mana biksu Gisune memperhitungkan betul lokasi koordinat makam leluhur Jiung tepat di area batas antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dan inilah maksud perkataan Jiung saat ia berkata, "Rubah melukai pinggang harimau." Menyadari hal itu, Sang Deok pun kembali ke galian dan mencoba untuk mencari keberadaan pasak besi tersebut. Mereka kemudian menebar ikan untuk memancing sang iblis samurai. Di tengah malam, sang iblis pun bangkit dari persemayamannya, mengambil ikan dan memakannya. Dia terpancing menuju sebuah pohon besar di mana Huarim sudah menunggu untuk mengalihkan perhatiannya. Huarim berpura-pura menjadi arwah penunggu pohon dan mengajaknya bicara. Sang Deok dan Yonggen segera mencari keberadaan pasak besi. Namun, mereka tak berhasil menemukannya. Sementara itu, Huarim dibantu dan dilindungi oleh arwah neneknya.
yang merupakan seorang dukun ternama di Korea. Sang iblis kemudian yang menyadari bahwa Hwarim hanyalah manusia biasa. Dia kemudian menjadi bola api dan terbang kembali ke makam. Sementara itu di rumah sakit, Bonggil terhubung dengan sang iblis. Sebagai pertanda bahwa Bonggil berada dalam pengaruhnya. Bibi Hwarim berupaya untuk menjaganya. Di tempat galian, Yonggeun menyerah dan lari saat mengetahui sang iblis mulai kembali. Namun, sang Deok bersikeras tetap mencari pasak besi. Sang iblis tiba-tiba berada di hadapannya. Dia pun melukai perut sang Deok dengan begitu parah. Hwarim pun berupaya untuk menyelamatkan sang Deok dengan menyiramkan darah kuda pada tubuh sang iblis. Sang Deok kemudian melihat sebuah kilasan masa lalu, di mana biksu Gisune dengan menanamkan pasak besi tersebut tepat di dalam jasad seorang jenderal samurai. Dengan kata lain, sang iblis tersebut adalah pasak besi itu sendiri. Menyadari bahwa sang iblis adalah pasak besi dengan elemen besi dan api, maka dengan keyakinannya sang Deok berupaya mengalahkan sang iblis dengan gagang skop sebagai elemen kayu dan darah sebagai elemen airnya. Sang iblis pun berhasil dilenyapkan dan semua berhasil selamat. Sang Deok dengan haru merayakan pernikahan putrinya, sementara Hwarim dan yang lainnya menjalankan tugas seperti biasanya. Dan tamat. Oke Nespil, itu tadi cerita dari film Exhuma. Apakah kalian percaya akan adanya siluman? Jangan lupa selalu awali dengan doa dan jangan lupa bahagia.